Mas Syahrul ini acaranya aman kan ya buat anak SMP, anak SMA. Jadi menurut gue kayak bahkan banyak orang tua yang mereka tuh support anaknya buat ikut komunitas. Sebenarnya anak muda ini butuh wadah aja, butuh rumah aja betul. gitu. Mereka semua sudah resah di isu lingkungan sebenarnya, ngerasa Setuju. ketika makan ya kok air kerasnya agak beda ketika teman-teman, karena percaya tidak ya, tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, air yang kita minum semua diberikan semua lingkungan gratis ke kita, tapi kita banyak alasan untuk kontribusi balik kayak gitu. Dan gue pengen ini tuh jadi solusi atas keresahan gue sendiri, dan gue yakin banyak orang-orang di luar sana, terutama anak muda yang ngerasain keresahan yang sama. Dan ketika gue ngebangun itu, marketnya tuh ada aja Pak. Kayak mereka yang emang suka diplomasi, atau mereka yang emang penasaran diplomasi itu apa sih. Tugas kita semua di Trasajil terutama nemuin para bintang ini nih yang mereka masih terpendam kayak gitu. Dan aku percaya bahwa kalau teman-teman sebuah mutiara mau di tempat jelek, mau tempat seburuk apapun akan tetap jadi mutiara, tinggal tunggu waktu itu untuk bersinar kayak gitu sih. Yang benar kata Dimas tadi, mereka tuh belum jadi apa-apa tapi mereka tuh udah takut duluan. Sedangkan yang gue tapin di awal itu ketika ngebangun Ziken, gue bukan anak diplomat dan gue juga nggak punya akses kemanapun tadinya. Tapi ya udah iseng-iseng buat proposal, lempar, diterima, dan kita nggak tahu pintu itu kapan terbuka. Jadi itu sih. Selamat datang di Produktif Hangout. Mantap. Kalau tadi tuh bintang tamu kita cantik-cantik, kali ini ganteng-ganteng ya, Mas. Aduh, kalau ganteng hostnya. Agak jijik ya. Cowok ngomong cowok ganteng tuh agak jijik sih. Agak janggal sih. Ya. Tapi keren, boy. CEO dan founder. Takut banget ini ya. Takut. Satu manusia sejuta komunitas. Kita kehadiran sekarang siapa, Ki? Dimas dari Trust Ranger. Halo. Juga Syahrul dari apa ya? Banyak soalnya. Ziken kah gue sebutin, Zentri kah, Zirklo. Anak magang genre kan? Anak magang. Kenapa ya? Oh, genre. Ya, gue manggilnya Syahrul Pak Al sih. Kalau prefernya ke publik tuh. Syahrul ya. Ya, Syahrul dari Ziken, mantap. Halo. Gimana? Apa kesibukan sekarang nih teman-teman komunitas? Sibuk banget. Ya. Dimas dulu yang lebih sibuk. Aduh. Sekarang kerja, alhamdulillah kerja. Dia ambil aktivasi komunitas di beberapa komunitas. Berapa komunitas sih kalau boleh tahu? Yang aktif 3. Aktif Apa aja tuh? Alhamdulillah dapat amanah di Trans Indonesia jadi CEO, WRI, YRI, kemudian founder di Trust Ranger sama Vice President di Indonesia Geopark Youth Forum. Ya gimana tuh bagi waktunya? Udah kerja ikut komunitas. Itu pasti pacar dianggurin ya. Gagal kebetulan. Iya. Pantes gak ada pacar sih, pantes sih. Gak ada waktu buat pacaran. Boti ya, Pak. Ayo boleh. Duh, takut banget. Lanjut, kalau Syahrul apa tuh? Sekarang lagi kerja juga, dan sekarang yang ngebangun 4 komunitas juga. Ada Tadi 3 nih, 4. ngerintis lah, 1-0. masih ngebangun lah. Ada Ziken itu sebagai CEO and founder, itu platform diplomasi. Habis itu ada Next Step Power, itu fokus ke politik tapi sebagai founder aja, penasehat. Habis itu ada 2 yang lagi dibangun, itu ada Zirkle, itu fokus ke KOL dan wellness. Dan juga Zentri, itu fokus ke bisnis cash competition. Jadi semua bidang ada lah kita. 4 bro, udah kerja juga sekarang dulu? Udah kerja. Kerja ngurus 4 komunitas, produktif, dia baru produktif. Toxic productivity. Tapi punya pacar? Alhamdulillah. Langgap hidupmu. Yang mana nih? Udah jalan-jalan kakek. Kenapa? Udah jalan-jalan kakek belum? Duh. Kayak enggak ke situ. Terlalu internal. Enggak, kalau boleh cerita Rul, ini kan sebenarnya dari 4 komunitas ini kan yang lo fokus tuh Ziken sebenarnya. Iya, kan? Ziken. Maksudnya orang-orang mengenal Syahrul atau Al itu di Ziken-nya gitu. Nah, semangat Ziken ini apa sebenarnya Rul? Oke, jadi Ziken itu kita fokus ke diplomasi. Karena sebelumnya itu kan gue juga sebagai lulusan hubungan internasional ya.
di LSPR dan juga gue sempat exchange ke Moskow di HSA University. Dan ketika gue di Moskow, gue ngeliat diplomasi di sana itu inklusif. Tapi ketika gue pulang ke Indonesia, gue ngeliat diplomasi itu eksklusif banget, Pak. Kayak Dalam artian aksesnya susah. oh Kayak kita ke embassy mau ngapain sih kalau nggak buat visa atau kuliah ke luar negeri kan. Sedangkan kita sebagai anak KAI itu butuh diplomasi. Diplomat tuh kayak gimana. Dan akses ke Kemlu itu nggak semuanya punya akses. Dan kita ngebuat Ziken supaya diplomasi bisa inklusif lah. Bisa ngehubungin diplomasi dan juga supaya anak-anak muda bisa ngerasain konteks diplomasinya itu maksudnya public diplomasinya ya? public diplomasi, youth public diplomasi. Kayak kita kerjasama dengan berbagai embassy, kita ngebantu campaign, event, dan ngasih kesempatan buat anak-anak muda belajar langsung sama diplomat. Dan kita juga ngebantu teman-teman anak-anak KAI supaya mereka tahu, oh ternyata kayak gini ya diplomasi experience tuh. Jadi kita fokus ke experience-nya. Karena kan banyak platform diplomasi itu mereka fokus ke media ya. Dan di media itu kan di kampus kita udah belajar. Dan yang kurang itu adalah experience-nya langsung dan kita menyediain itu Experience-nya. diplomasi. Oh, yang disebut Pak Prabowo anti asing itu Syahrul ternyata. Ini. Arah kita ini sebenarnya kemana nih? Ke China atau ke Amerika? Nah, dia anti Rusia, Bro. Kita non-blok, kita ngikutin Pak Sugiono aja lah. Semangat Pak Sugiono. Kalau boleh tahu kedutaan yang udah dimasukin apa aja, Rul? Nah, terkait kedutaan. Terkait kedutaan itu kita semuanya masuk. Rusia udah pasti. Dan fun fact-nya itu adalah ketika Februari ke April ya kan dunia lagi gonjang-ganjing nih, geopolitik lagi kacau banget. Dan saat ini itu ketika ada beberapa platform yang ketika mereka declare support Rusia, dia nggak bisa akses ke US dan begitu sebaliknya. Sedangkan di Ziken kita kemarin ke Iran, ke Asia, ke US Embassy, Swiss, Uni Eropa, Australia, semua embassy kita jagain lah. Karena Ziken positioningnya sama kayak Kementerian Luar Negeri. Kita ngebantu Kementerian Luar Negeri, ngebantu Pak Sugiono dan Pak Presiden Prabowo as the voice of youth diplomasi Indonesia. Itu sih, Pak. Non-blok ya, benar-benar non-blok ya. Kita make peace lah. Tapi sorry, anak-anak muda yang ikut banyak tuh, Rul. Banyak. Alhamdulillah sekarang itu kita udah 1000 lebih member. Dan sekarang itu kita udah ada inklusif juga di setiap kampus. Kita udah ada BA sekitar 25 kampus. Dan kalau misalnya banyak platform lain itu kan mereka buka chapter di daerah. Nah, jika itu kita buka chapter di luar negeri. Total itu kita ada di 10 negara. Di mana kita ada Rusia, US, Mesir, Australia, nama lagi lupa. Kayak ada 10 negara. Dan itu anak-anak mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita fokus kerjasama dengan embassy, Kementerian Luar Negeri. Kalau misalnya di luar negeri kita fokus ke KBRI dan universitas di luar. Supaya anak-anak Indo bisa berdiplomasi juga lah. Keren, mantap. Kalau Dimas apa, Dim? Berarti kalau Dimas, gue nggak tahu dah. Ya. Gue tuh ngelihat lo, ya mungkin lo youth ranger. Tapi kalau gue ngelihat kulit lo tuh kayaknya lebih ke trash ranger nggak sih, Gi? Bener, sama ranger. Mungkin kan sebenarnya prioritas aja kan, mana yang memang lagi benar-benar difokusin untuk dikembangin gitu. Atau lebih sibuknya tuh di situ. Nah, gimana, Dim? Sebenarnya sama semua ya. Kalau bisa dikatakan 3 core aku tuh 3 hal ini. Pertama Home-Dev, Community Development, 2 lingkungan, sama terakhir itu keberlanjutan. Jadi core value yang aku miliki itu tersebut. Jadi 3 hal itu yang aku canangkan ke semua yang aku kerjakan. Nah, sebenarnya kalau lebih konkret kerjaan itu sebenarnya di bidang gimana caranya ngonekin orang biar lebih banyak bertumbuh. Karena Kira ngibulin orang. karena kan TTA itu. dari daerah, dari Kebumen khususnya. Nah, aku ngerasa banyak anak muda punya potensi besar, tapi dia nggak punya akses, tapi dia nggak tahu tentang dirinya. Nah, jadi ayo dong kan kenalin dulu diri kalian apa, baru kalian kembangin. Nah, halnya dengan berbagai platform yang aku bangun bareng-bareng juga kenalkan ke teman-teman. Nah, salah satu kebetulan aku sukanya di isu lingkungan, di isu keberlanjutan. Nah, Youth Ranger kan juga tersendiri ini salah satu bentuk untuk mengaktualisasikan teman-teman tuh bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Karena kayak misalnya Sahrul, teman-teman semuanya punya komunitas banyak gitu, tapi yang jadi katalisator, yang jadi teman-teman untuk bertemu tuh sedikit yang nyambung-nyambungin ya gitu. Nah, kita menjadi rumahnya itu. Dimana kalau kamu punya A, punya B, punya C, kamu bisa silakan bertumbuh dengan sesuai dengan passion teman-teman seperti itu. Dan kalau ngomong tentang
tersendiri itu kita punya kita punya jargon atau filosofi mari bergerak ayo berdampak. Jadi kadang-kadang kita terlalu untuk berdampak itu kita harus jadi sesuatu dulu. Iya, Enggak iya. gitu. Lu yang mahasiswa, lu yang pelajar, lu yang bukan siapa-siapa bisa berdampak kayak gitu dengan cara masing-masing kayak gitu. Nah, gerakan atau semangat itulah yang bisa digaungkan oleh teman-teman. Nah, karena 3 hal tadi elemen yang jadi fokus utamanya itu yang jadikan konkret kita. Kita fokus di 7 pilar. Ada renewable energy, ada di clean up dan waste management, ada di food waste, sustainability lifestyle, kemudian limbah kosmetik dan lain sebagainya. Di mana kita menciptakan ekosistem pada akhirnya. Ekosistem end to end. Teman-teman kalau berkembang di kami, ya kalian dapetin semuanya, patent public speaking, ngembangin inovasi, mulai dari bisnis, kemudian green job sekarang, apapun yang bisa teman-teman dapatin. Trace Ranger itu. Betul, gitu. Kalau di Geopark Kalau Geopark itu program keberlanjutan dari Bappenas, sebenarnya itu program dari UNESCO awalnya, kemudian di nasional oleh Bappenas dilakukan, dan di daerah tuh melalui Bapeda biasanya. Nah, jadi Geopark ini merupakan implementasi dari 11 SDGs. Sekarang Indonesia sudah punya belasan Geopark UNESCO, dan di sana jadi concern kita untuk ya kalau teman-teman bisa ngembangin Geopark itu bisa meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya kayak gitu. Ada Kebumen, ada yang dari UNESCO ya, Toba, Rinjani, Meratus, kemudian Papua sekarang ada Udah ada. udah ada Papua di apa itu ya yang Geopark yang di Papua yang salah satunya yang terbesar juga yang terbaik lah gitu. Kayak gitu sih. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan tuh gini, kalian kan nggak hanya satu gitu ya, Iya. dan itu pun kalian bukan jadi anggota, tapi ngebangun dari awal. bener. Yang jadi pertanyaan adalah, emang anak-anak muda itu tertarik ya masih ya sama komunitas? Ya ini kan sebenarnya organisasi kan, Iya, sangat dari organisasi. organisasi ini kayak ini ini ngebahas lingkungan nih, sesuatu hal yang kayak nggak terlalu relate dengan Ya, kita sekarang kan. Dan kedua nih dengan kayak hubungan internasional, kayak ya. embassy dan sebagainya itu kayak kan masih banyak orang yang bahkan nggak tahu itu Iya. prosesnya gimana. Benar. Susah, Pak. Jadi kayak kenapa anak muda mau gitu join komunitas di Iya, tengah bergabung. ruang digital itu sudah membuat orang-orang tuh bisa bergerak tanpa ikut menjadi di dalam satu Iya. institusi kan? Bener. Ya kan, Gi? Bener. Nah, kenapa orang mau masuk komunitas? Alasannya apa? Ya, dan bagi orang yang belum, kenapa harus masuk komunitas? Oke, karena mungkin benang merahnya dulu kali ya, kayak misal dari gue sendiri, gue ngebangun Ziken kan fokus ke diplomasi, sedangkan Dimas Tas Angel ke lingkungan. Dan sebelum gue ngebangun Ziken, gue tahu nih benang merahnya tuh apa, kayak keresahan gue pribadi. Dan gue pengen ini tuh jadi solusi atas keresahan gue sendiri, dan gue yakin banyak orang-orang di luar sana, terutama anak muda yang ngerasain keresahan yang sama. Dan ketika gue ngebangun itu, marketnya tuh ada aja Pak, kayak mereka yang emang suka diplomasi, atau mereka yang emang penasaran diplomasi itu apa sih, dan akhirnya ya tergabung juga. Dan fun fact-nya itu kalau misalnya di Ziken itu kita fokus nggak cuma ke edukasi Pak, tapi kita nambahin experience dan juga entertaining. Oke. Karena kan di era sekarang itu kayak gini, for example, kita ngebuat event, misal diplomasi itu kan terkenal dengan formal ya Pak. Kalau misalnya gue ngebuat event formal, ngapain datang, di kampus sudah ada, dan udah ada platform yang lebih besar daripada Ziken. Nah, gue ngebentuknya itu gimana caranya supaya event itu tuh jadi experience. Experience-nya dengan apa? Langsung di kedutaan besar. Langsung bisa connect sama diplomatnya. Dan entertainnya apa? Kita ngebuat itu tuh jadi kayak Instagramable. Karena sekarang Gen Z datang ke event, datang ke acara buat apa sih? Pasti otaknya itu adalah kayak gini. Gua datang ke event ini, kira-kira apa ya yang bisa gue SG-in? Nah, itu, Narsistik lah ya. iya, dan Gen Z kan kebanyakan kayak Iya, gitu. iya. Dan kita ngebuka uang itu. Oh, lu datang ke event sih kan gak cuma belajar diplomasi juga kok. Gue lu juga dapat nih buat SG. Disiramin tuh ego-egonya. Iya, karena kan Gen Z sekarang kan menarik. SG dulu, Iya. ilmu kemudian kan. iya, dan itu fun fact, dan itu yang mungkin gaulnya Ziken dalam setahun itu cepet. Bahkan fun fact-nya itu kita tuh nggak cuma ngerangkul anak-anak kuliah, kita itu udah ngerangkul anak-anak SMP, SMA. Bahkan salah satu member internal Ziken paling muda itu ada di kelas 1 SMP. Wow. Dan ada. Eksploitasi anak dong lu. Enggak, bahkan orang tuanya. Nah, ini yang lucu nih, Pak. Kalau misalnya kita kan yang seumuran, mereka nanya ke kita, detailnya kayak gimana. Kalau misalnya di Ziken, itu tuh 30%-nya itu orang tuanya nelpon gue kayak,
Mas Syahrul ini acaranya aman kan ya buat anak SMP, anak SMA. Jadi menurut gua kayak bahkan banyak orang tua yang mereka tuh support anaknya buat ikut komunitas. Tergantung dari tergantung dari komunitas yang sesuai nggak, bagus nggak buat anaknya. Apa yang dicari? Yang dicari itu kalau misalnya di Ziken itu kan diplomasi. Yang mereka cari itu adalah nggak cuma ilmu diplomasinya aja, tapi public speaking. Kayak kita kan ngobrol sama orang luar dan harus confidence dan juga kayak belajar analisis riset tuh kayak gimana. Jadi itu sih yang dicari. Kalau yang gua analisis terkait yang market anak-anak Ziken di SMP SMA. Berarti praktek ilmu yang langsung terjun. Iya, bener banget by experience. Ya sih, maksudnya lo buat event langsung ke kedutaan tuh kan sebenarnya wah kan bagi orang-orang yang nggak punya akses kan. Terus bisa ngomong dengan mental inlander, Mental pede. ya kan. Iya. Ngerasa bahwa siapapun boleh, siapapun dia ngerasa lebih pinter dan lebih Iya. ini. Udah pasti Ini kan menarik rumah kita ini film Indonesia. Kan? HI semua nggak? Kenapa? Enggak semuanya. Nggak semua. Bahkan ada deputi CEO Ziken itu namanya Ayesa. Dia itu mahasiswi kedokteran dan dia itu beberapa kali ngewakilin Indonesia ke US dan bahkan bulan depan itu mewakilin mahasiswa Indonesia ke Cina. Jadi nggak semua anak KI karena di diplomasi itu gimana ya, universal Pak. Kayak ada hot public diplomasi dan diplomasi luas sih. Terus Tapi kayak tadi tuh makanya anak SMP yang gabung, terus pasti kan kalau SMP udah gabung pasti anak-anak SMA juga pada tertarik kan. iya. Nah itu yang mereka dapatkan tuh apa? Nah, jadi kita itu nariknya itu dari MUN. Kalau misalnya Arya sama Anggi tahu, MUN itu kayak lomba internasional. Gitu. Model United Nation. Iya, model United Nation. Dan di MUN itu tuh mereka itu condong ke calon-calon anak KI nih. Dan kalau misalnya di MUN itu kan mereka cuma kayak analisis, riset segala macam dan uang yang ngasih experience itu siapa? Dan makanya Ziken tuh fokus ke situ supaya jadi kayak ekosistemnya yang experience diplomasi lah, youth public diplomasinya Indonesia. Keren ya. Keren, Gitu. keren. Menarik. Pinter nyari peluangnya dia. Jago. Karena sesuatu yang sulit didapatkan ada di mereka. Iya. Iya. Eksklusif banget. Karena kalau misalnya kita, gue belajar ya kalau misalnya kita udah dapetin akses yang orang yang nggak punya, otomatis mereka tuh pasti bakal datang ke kita. Akses Dan- tuh mahal lo ya bagi lo ya. Akses mahal. Dan menurut gue banyak orang Indonesia tuh yang anak-anak muda ya, yang benar kata Dimas tadi, mereka tuh belum jadi apa-apa tapi mereka tuh udah takut duluan. Sedangkan yang gue tapin di awal itu ketika ngebangun Ziken, gue bukan anak diplomat dan gue juga nggak punya akses kemanapun tadinya. Tapi ya udah iseng-iseng buat proposal, lempar, diterima dan kita nggak tahu pintu itu kapan terbuka. Jadi itu sih. Mantap. Harul. Jadi ya, gitu. Oh, Dimas gimana, Dim? Kalau aku sebenarnya lebih ke kayak gini sih. Aku ngerasa bahwa Ngebantu Ah. DLH. iya salah satunya. Karena awal diciptakannya Tresan itu sebenarnya dari gak sengaja ya, Min. Karena sebuah keresahan, ada event konser kayak gitulah, kegiatan pesta rakyat, kemudian di storyin dari 10 orang berkembang jadi 40 dan konten itu naik jadi 80 orang dan akhirnya background aku yang ikut lomba ikut dan lain sebagainya dapat 6 gelar duta nasional, kemudian dapat jadi Mapres dan sebagainya. Itu membuat menyebar dengan luas gitu. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya anak muda ini butuh wadah aja, butuh rumah aja Betul. gitu. Mereka semua sudah resah di isu lingkungan sebenarnya, ngerasa Setuju. ketika makan ya kok rasanya agak beda ketika teman-teman, karena percaya atau tidak ya, tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, air yang kita minum semua diberikan semua lingkungan gratis ke kita, tapi kita banyak alasan untuk kontribusi Iya. balik kayak gitu. Oh, Nah, oleh karena itu mereka ngerasa resah di situ dan akhirnya mereka tergerak untuk bergerak bareng seperti itu. Dan akhirnya rasanya juga muncul awalnya Pak. Aku nggak mau seriusin jujur. Karena apa? Pas itu semester 7 lagi pusing-pusingnya skripsi, magang dan sebagainya. Ya nggak mau nerusin gitu. Tapi ada apa yang bikin balik lagi? Karena respon teman-teman di berbagai provinsi tadi yang dia bikin dong kan ini di lingkaran ini. Oh. Kayak gitu kok. Ya Banyak udah, dorongan ya. ada dorongan kan. Ya udah dibandingkan saya yang bikin, ya udah ayo kita bikin bareng-bareng, kamu jadi penggeraknya kayak gitu. Dan itu yang bisa dijadikan motivasi sih, dan akhirnya menyebar hingga sekarang. Dan karena semangatnya dari daerah, aku ngerasa teman-teman dari daerah tuh mereka sama dengan kita sebenarnya, cuma mereka tuh nggak punya akses sih gitu ya. Kayak sama Sarul yang bilang tadi, di Tresanjir teman-teman ikut acara kementerian, dubes, apapun tinggal isi list gitu, gitu. Simple. Dan mereka belajar langsung ke ahlinya, ke expertnya, tanya, nggak ada batasan.
Dan ya itu yang mahal dan aku rasa itu yang bisa dilakukan. Dan apalagi untuk ngomong isu lingkungan itu kita punya semua hal yang dibutuhkan gitu, mulai A hingga Z, isu mulai hutan, isu dari air, inovasi, dan isu keberlanjutan itu semuanya ada di kami dan kami bantu untuk dukung. Dan apa yang bikin semangat? Eh, contohnya saja, aku lulus tahun 2024 jadi salah satu jurusan terbaik di sana di Poltekkes Bandung. Kemarin leader dari Jogja, Persanjer Jogja, itu Malik, dia jadi wisuda terbaik di UIN. Kemudian hari ini kemarin belum lama dari leader Sulteng Rahmat, dia jadi salah satu pemenang di Pilmapres di Sulteng. Itu menandakan apa? Kita tumbuh bareng kayak gitu. Kita tumbuh bareng di mana wah, itu bahagianya nggak main itu. Kayak teman-teman dapat kabar, Dim aku keterima kerja di sini, aku keterima magang di sini. Itu berkat portofolio yang benar-benar dibangun kayak gitu. Nah, itu yang bikin aku tambah semangat lagi walaupun capek dan sebagainya. Dan itu yang bikin teman-teman mau kontribusi, dan akhirnya apa? Startup yang kalian dikembangkan oleh teman-teman itu berkembang dengan pesat. Kayak inovasi dari teman aku, Fajar, dia ngubah minyak jelantah jadi aromaterapi. Kemudian ada juga ampas kopi di dompet, ada juga teman-teman punya ada Trestum, ada pelindung mangrove di sampah, ada di Sukoharjo, Pitara mengubah sampah anorganik menjadi energi terbarukan. Teman-teman di Unhan tentang teknologi nuklir juga kita bantu support juga. Jadi aku rasa teman-teman tuh punya ide yang luar biasa, tapi yang gak punya mentor, partner, lingkungan yang membuat mereka bersemangat. Karena terkadang para bintang ini, pentolan-pentolan ini, mereka tuh kayak hidden game gitu loh, Kak. Nggak hidden game yang perlu kita tarik dikit, kasih lingkungannya, mereka akan mentas, mereka akan bersinar lah gamanya gitu. Nah, tugas kita semua di Trans itu nemuin para bintang ini nih, yang mereka masih terpendam kayak gitu. Dan aku percaya bahwa kalau teman-teman sebuah mutiara, mau di tempat jelek, mau tempat seburuk apapun, akan tetap jadi mutiara, tinggal tunggu waktu itu untuk bersinar kayak gitu sih. Dan yang malah di Trans itu kita nggak cuma belajar tentang, kita nggak cuma aksi nyata kayak kita nanam, kita clean up rutin dan sebagainya macam, tapi kita juga belajar membuat gerakan yang masif dan juga lengkap gitu. Mulai dari membuat policy brief, kita membuat white paper bareng berbagai macam kementerian, merekomendasikan kebijakan. Nah, itu yang kita lakukan juga. Jadi karena di era sekarang isu lingkungan itu belum jadi prioritas. Benar. Itu yang paling utama. Kita masih terkurung dalam isu-isu apa? Isu kelaparan, isu kemiskinan, pendidikan. Ya, itu wajar gitu. Dan gak menyalahkan juga. Tapi apakah kita akan fokus di situ sampai nunggu akhirnya TPS terbakar lagi, hutan gundul lagi, akhirnya banjir besar datang? Kan gak mungkin kan. Jadi harapannya lebih banyak orang tersadarkan oleh aksi yang kompresif ini kayak gitu sih. Oke, berarti kalau dari yang aku simpulkan dari Dimas atau dari Syahrul, anak-anak muda nih sebenarnya butuh ruang kolektif ya, tempat gitu, butuh mencari makna. Ketika satu visi, katakanlah orang itu interest di diplomasi, dia pada akhirnya ketemu Zik-En. Orang interest di lingkungan, akhirnya ketemu Trans Ranger gitu ya. Menarik juga ya. Berarti ruang sportif itu tuh sangat dibutuhkan banget sekarang. Dan anak muda ya. Karena ya benar, karena si Dimas kita tuh tanpa sengaja apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang itu dibiarkan secara gratis, tapi kita nggak ngasih yang baiknya gitu. Kayak ngebuang sampah masih sembarangan dan sebagainya. Ya kayak kemarin aja habis naik Gunung Gede itu, waduh luar biasa sampahnya. Tapi itu kok aneh sih kok, sumpah. Hampir kufullin kok. Kenapa? Tiba-tiba ngecen di grup TikTok. Gunung Gede TikTok ngangkat sampah goblok. Tapi orang 10 menit aku heran ya, orang berlomba-lomba foto di tugu Gunung Gede, tapi di sekitarnya sampah di mana-mana gitu ya. Aku print out sekitar 10 menit tuh dapat sekitar hampir dua karung, dua wadah tas gede gitu. Itu kayak sebelahnya nggak peduli mereka. Aku juga udah. Karena Gunung Gede gini nih, kalau face Gunung Gede ya Pak, kita membahas sampah. Yang harusnya sampah itu tuh dicegah dari awal.
Nah masalahnya di Gunung Gede tuh warungnya bisa sampai 30. Oh, di iya. atasnya gitu ya. Betul. Jadi Siap sampahnya musuhan. itu udah di atas dulu Iya. ya gitu. Ya terlepas kita sama-sama setuju lah kayak misalnya beli minuman botol nih. Ya udah nanti dibawa pulang nanti gini-gini. Enggak juga. Itu Kesadarannya lemah gitu ya. kesadarannya Pendaki-pendaki lemah. ini juga Makanya ya. seharusnya tuh kalau mau tuh contohnya tuh kayak Rinjani. Rinjani itu Iya. dari awal kita misalnya kayak bawa beras nih. Nah kita tuh bawa beras nggak boleh pakai karung Pak. Oh. Kita tuh harus punya Tupperware. Udah dicek Bukan gitu ya. Tupperware tapi kayak tempatnya gitulah. Nah, Hmm. jadi dari pindahin kayak minyak tuh nggak boleh di plastik, Iya. harus di tempatnya. Oh. Jadi harus punya wadah. Nah kalau Gunung Gede tuh case-nya tuh kayak ya gimana? Belum metat lah. Iya sedangkan di atasnya tuh udah warungnya tuh sampai 30. Iya. Kemarin aku sempat juga Pak wawancara warungnya. Hmm. Di sana mereka nginep di sana dan mereka juga cerita bahwa setiap mereka turun mereka membawa sampah di sekitar warungnya tersebut. Jadi dari warungnya juga sudah menjaga sebenarnya untuk mengurangi sampahnya. Tapi menurut aku pendakinya sih, yang mendakinya yang dia masih belum sadar dan kayak sama-sama deh, sama-sama ya udah disediakan dan sebenarnya hampir kurang lebih tahun lalu lah ya, itu kita udah bareng rasanya sama teman-teman Mapalase Bogor, kita mau clean apa di Gunung Gede gitu, tapi pada akhirnya nggak jadi karena ada pas itu kalau nggak salah ya sama panitia ada pergantian kepala. Pengurusan taman senat. Jadi akhirnya transisi kita harus ngulang, kemudian udah keburu jam masuk kuliah anak-anak akhirnya kita undang kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini. Ini kan kalau nge-build sesuatu tuh kan nggak mudah ya. Iya. Setuju. Dan aku yakin orang yang mau ngebangun sesuatu nggak cuman Syahrul sama Dimas. Banyak. Orang lain pun juga pasti pengen tuh kayak punya keresahan. Iya. Tapi mungkin keresahannya itu dia nggak salurkan dengan mengikuti organisasi atau mengikuti komunitas, tapi dia mau ngebangun komunitas Iya. itu. Nah, jadi pertanyaan adalah, boleh nggak sharing ke teman-teman sehingga mereka juga punya imajinasi gitu. Oh, ternyata kalau misalnya mau ngebangun komunitas, stepnya kayak gini loh, Oh, iya. tantangannya kayak gini loh, Cara modalitas caranya ya. awalnya tuh kayak gini loh. Iya. Nah, kalau Syahrul sendiri kan sebelum sekian Next Age ya. Iya. Nah, sampai sekarang punya 4 komunitas itu gimana Rul yang bisa di-sharing ke teman-teman kalau misalnya mau ngebangun komunitas? Oke. Ini kan gerakan sosial Iya, baru iya, sebenarnya kan. gerakan sosial. Tapi sebelum ke sana nggak semua orang harus punya komunitas itu karena gini Pak, karena ada pada ujungnya semua mau bikin komunitas tapi pada apa nggak sustain, mereka cuma FOMO, mereka cuma gerakan saat yang sebenarnya mereka tujuannya tuh nggak ada kayak gitu. Kalau sekiranya teman-teman misalnya fokusnya di sini, kalian masuk dulu belajar dulu di sana, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kayak gitu. Kayak aku punya idenya sebenarnya dari awal bikin sesuatu dari SMA. Tapi akhirnya untuk memberanikan itu ketika aku di tingkat akhir, di mana udah matang secara pikiran, secara punya pengalaman di komunitas lain yang aku belajar di sana. Karena kebanyakan teman-teman ini, aku mau jadi kakak kayak itu, bikin gitu. Tapi benar-benar nol kayak gitu. Nggak salah sebenarnya, tapi buat aku lebih penting teman-teman jelasin dulu nih. Oh ternyata awalnya ke sini. Oh ini fokusnya ke sini. Jangan sampai bikin karena coba kita beda deh. Sekarang banyak komunitas, banyak gerakan, masalah di Indonesia apakah selesai? Tidak. Nah, semua orang bisa jadi founder, Iya. tapi nggak semua orang konsisten dan tahu what next step-nya itu apa. Benar. Dan nggak tahu kayak apa ya? Kayak inputnya itu apa dan bagaimana cara konsistensi itu sih. Nah, itu caranya gimana? Oke, mungkin kalau misalnya dari awal itu fun fact, gue tuh nggak pernah ikut organisasi. Kayak kampus gue nggak pernah kayak kupu-kupu segala macam. Anomali nih berarti. Anomali. Tiba-tiba pulang ke Indonesia, waktu itu gue magang di DPL dan gue ngeliat anak-anak muda saya tuh mereka tahu politik tapi nggak paham isi politik itu apa. Dan karena gue di DPL gue belajar langsung sama anggota dewan maupun kayak gitu ya. Tapi gue ngerasa Gimana tuh? itu di belakang layar aja iya, dan itu ada kayak dan apalagi gue kuliah di LSPL, notabene-nya ke kampus swasta yang emang ke politik tuh ya nggak begitu aktif lah. Dan akhirnya gue ngebangun komunitas Texas Power itu politik awalnya itu adalah keresahan gue sendiri sih. Kayak gue sebagai anak swasta kayaknya kurang melek deh soal politik dan banyak teman-teman gue yang mereka tuh suka politik tapi nggak ada uangnya. Dan gue ngebuka itu di Nexus itu kayak gimana caranya supaya mereka ini tuh kayak bisa melek politik
tapi nggak harus keras. Hmm. Karena politik itu tuh bisa kita lakuin dengan cara selembut mungkin, se-entertainment mungkin. Makanya yang gue lakuin pada saat itu adalah, ngebuat politik itu kayak ke DPR setiap sebulan sekali, FGD. Dan ketika itu udah sustain, pasti ada rasa capek. Rasa kayak, oke, kayaknya gue udah di titik kayak, ini ujung gue di next stage nih. Dan ketika gue merasa, oh ternyata passion gue tuh di Zik-En. Dan yang gue lakuin pada saat itu adalah gue cari regenerasi, penerus gue siapa. Oke. Dan ketika itu gue ngebangun di Zik-En. Dan untuk awalnya itu adalah, pertama kita kayak gini, kayak semua orang tuh bisa jadi founder, tapi nggak semua orang tuh bisa kayak sustain lama. Karena faktor utamanya itu adalah partnernya itu siapa. Karena kita sering kayak misal, gue kan api ya, api itu lebih kayak menggebu-gebu, emosian segala macam. Kalau misalnya partner gue api juga, nggak bakal sustain lama. Karena ego tambah ego ya bubar. Yang gue cari itu adalah yang bisa jadi ayo buat gue siapa. Kalau misalnya gue jago di eksternal, gue butuh orang yang bisa melengkapi gue di internal. Nah makanya gue ngayo Naswan Nujadwa, di mana dia nge-handle internal, gue eksternal. Habis itu yang kedua itu adalah cari anggota. Banyak ketua yang ketika dia jadi ketua itu kan ngebulsi banget, kayak tolong kerjain ini ya, itu segala macam. Sedangkan di community kita nggak dibayar, kita benar-benar kayak non-profit, volunteer. Gimana cara kita itu pendekatannya itu bukan sebagai bos, tapi sebagai kakak. Sebagai kakak, sebagai ya sebagai teman lah. Sebagai Kanda. Nggak gitu, itu olah banget, itu olah banget. Bukan ya. Itu olah banget. Dan El Familia ya. dan fun fact, anak-anak Zik-En itu kalau misalnya mereka curhat, jangan-jangan soal diplomasi ya, mereka curhat pasangan juga ke gua kayak, "Kak, boleh kok nggak? Penting banget." Oke, penting kan kita angkat ya. Kenapa? Kak, kalau cowok kayak gini brengsek gak ya? Kan kayak itu sebenarnya nyedot energi. Tapi Terus gimana dia caranya? tunjukin fotonya, foto lo. Enggak dong, enggak dong. Brengsek, Pak. Green flag banget, green flag banget. Nah, itu gitu sih yang pendekatan kita ke anggota, gimana cara kita maintenance dan visi misi kita tuh apa. Karena banyak orang yang tahu awalnya kayak gimana, tapi nggak tahu next step-nya itu apa. Dan ketika mereka dapat kayak gini, banyak orang yang pengen jadi orang besar. Tapi ketika dia dapat kesempatan itu, dia tuh bingung. Dan udah bingung, terus banyak juga yang star syndrome. Kayak for example, kayak mereka udah dapat jabatan itu apa, mereka lupa siapa yang ngebantu dia. Mereka lupa siapa tim dia di awal. Name it. Ya gitu lah. Jadi ya, jadi kayak ya itu sih. Dan yang ketiga itu adalah gimana cari kita buat nyari kayak outputnya apa. Karena di community pasti ada rasa capek. Dan yang bikin semangat itu ada achievement-nya. Atau kayak pemasukannya tuh apa. Kayak entah kita misalnya diundang ke podcast ini aja achievement kan. Betul. Itu achievement. Kehormatan yang Jadi kayak dan kita harus nyari itunya dulu sih supaya bisa dapat itu. Mungkin kalau dari aku itu sih yang dari Dimas. Aku tiga cara yang teman-teman perlu dapetin, perlu teman-teman coba untuk membangun komunitas. Setuju. Pertama, teman-teman jangan berpikir untuk dapetin duit di awal. Iya. Oke. Itu Karena paling utama tuh. Bikin komunitas ya bukan cari duit. Bukan tempat cari uang. Iya. Yang kedua, teman-teman itu mencari filosofi dari landasan dari sebuah komunitas yang akan dibangun. Apa do and done-nya, apa yang ingin dicapai, apa semangatnya yang ingin dibawa. Itu. Yang terakhir adalah tentang bagaimana program ataupun output yang ingin dihasilkan, apa yang dicapai. Nah, tiga hal itu menurut hal penting untuk dibuat gitu. Dan yang terakhir adalah sistem sebenarnya. Oh iya. Sistem ini penting karena agar gimana mikirin regenerasinya, gimana agar bertumbuhnya seperti apa. 4 hal ini menurut aku penting untuk teman-teman capai gitu. Dan terakhir, aku rasa semua orang berhak bermimpi. Buat apapun mereka bisa gitu. Tapi membedakan kebanyakan mereka cuma rencana gitu. Nggak berani mulai. Gitu. Dan aku rasa 3 ini juga penting juga untuk dicari ya. Untuk karena bertumbuh itu sulit. Buat kalian apa sih yang tersulit dalam kita bertumbuh? Kesepian. Kesepian dan juga yang terakhir adalah konsisten. Iya. Nah, 3 ini yang penting untuk cari infoku. Cari mentor, partner, inspirator. Partner ini aku dapetin di Outranger Baranawa, di Transcendera aku ada Melta. Kemudian mentor itu ada Pak Arya, ini mentor saya juga tentunya. Mas Anggi gitu. Terlalu jauh. Bang Wildasa. Terus juga ada juga Kak Inal, mentor terbaik Dimas juga di sana. Nah, terakhir adalah inspirator yang membuat kita terus semangat untuk bertumbuh kayak gitu. Karena dengan 3 hal ini aku rasa teman-teman bisa lakuin apapun gitu. Nah, dan kita harus jadi orang baik sih.
menurut aku. Weekend. Kita sering dengar istilah tentang jangan jadi terlalu orang baik, nanti dimanfaatin. Kan? Itu mau salah. Kita harus jadi tetap orang baik walaupun kita akhirnya dimanfaatin. Karena apa? Esensinya manusia apa? Tetap jadi orang baik dengan berbagai macam dampak buruk di dalamnya, dikhianati, ditusuk dari belakang dan sebagainya. Dan menurut aku kita harus bersyukur misalnya ada orang seperti itu. Jadi kita paham, oh value-nya orang kayak gitu. Tugas kita apa? Tetap jadi orang baik. Gitu. Itu hal utama menurut aku. Dan mau nambahin juga Dim, ketika kita ngebuat community pasti ada ketika berjalan tim kita tuh yang keluar. Iya. Dan bahkan ngebangun apa community sendiri. At that time aku kayak ngerasa dihianatin. Tapi makin kesini kok makin banyak dan aku ngubah mindset aku kayak, oh gila kok gue dihianatin ya. Jadi kayak, oh ternyata gue keren nih bisa ngasihin founder-founder lainnya. Dan itu kan jadi kayak impact. Mindsetnya Iya, jadi cara itu sih pikirnya. mindsetnya. Dan ketika kita jadi founder ya mental kita harus kuat, harus siap. Dan banyak orang anak-anak muda oh iya ini aku ngambil cash ketika di Moskow. Ketika itu nilai itu tuh dinilai dari aktif di kelas. Dan aku tuh nggak berani aktif. Dan pada saat itu dia ngomong kayak gini, tapi pakai bahasa Rusia, Indonesia kayak gini. Gimana bahasa Rusianya? Sahil kamu tahu nggak kenapa susah di ini? Kenapa anak-anak di Indonesia itu cuma bisa jadi berkembang, nggak bisa negara maju. Kayak for example, tangga ini sampai 10. Kita udah di 5 dan teman kita di 4. Kita bisa langsung naik ke 10. Tapi ketika teman kita minta tolong, kita nolongin dia, kita nolongin lagi, dia udah naik di atas, kita masih ketinggalan. Dan ketika kita mau naik, mereka nggak mau ngebantu. Karena yang salahnya itu adalah kita tuh harus nyelamatin diri kita sendiri dulu, baru nyelamatin orang lain. Nah benar ada Dimas, kalau misalnya kita nggak punya fondasi tentang apa yang mau kita buat, gimana kita mau membantu orang lain. Jadi ya itu sih. Luar biasa. Tausiah Dimas dan juga Syahrul. Tausiah komunitas. Asik. Betul. Bapak-bapak founder. Founder. Terakhir Gi, ayo tahu. Ini di produk itu tuh di sesi akhir ada sesi kata Oke. Jadi kita bakal nyari pertanyaan dari seluruh komentar-komentar yang ada di postingan kalian dan kalian boleh jawab boleh enggak. Dan kalau jawab sesimpel mungkin. Oke, kita masuk ke sesi kata Netizen. Oke, guys. Oke, pertanyaannya nih. Sebelumnya aku mengutip dari salah satu tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia bilang, jangan pernah cari hidup di komunitasmu, tapi hidup karena komunitasmu. Nah, tadi kalian menyinggung beberapa hal dalam bentuk komunitas tuh ada apa aja nih kata. Pertanyaannya, apakah berkomunitas bisa mendapatkan uang? Dan apakah di komunitas bisa membuat kita kaya? Oke, aku izin jawab. Oke, ini keresahan semua founder sih. Kayak ketika kita udah ngerintis, ketika kita udah jadi, input buat kita tuh apa? Tadinya itu ketika Ziken udah gede dalam waktu 1 tahun, itu gue merasa, kok gue masih belum dapat apa yang yang gue mau ya. Dan ternyata yang lebih mahal itu bukan soal uang. Kayak for example, rekomendasi Ziken, tanda tangan gue, itu bisa ngebanggatin orang-orang kuliah ke luar negeri. Dan ketika gue mulai capek, kayak gue kan harus kerja, harus nyari duit segala macem. Dan ternyata banyak anak-anak Ziken yang punya hal apa? Oh, Ziken tuh ngebuat gue jadi lebih baik, gue bisa kuliah ke luar negeri. Jadi itu sih. Karena kalau misalnya kita baik sama orang, benar kata Dimas, ya orang juga pasti bakal baik ke kita juga. Betul sih. Be kind. Be kind. Siap. Jadi Dimas. Kalau dari aku gini sih, Duitnya apa? kalau kaya secara material mungkin 3. Tapi kaya dari sebenarnya yang lain tuh banyak. Bayangin Pak, aku nggak pernah kebayang apa yang dibangun Tracer ini jadi skripsi, jadi tesis, tugas UAS, tugas UTS, anak-anak mahasiswa yang di mana ketika dia wawancara aku, itu sama mahasiswa pada saat itu ya. Nggak pernah kebayang kayak gitu. Dan menurut aku itu sebuah legacy sih. Sebagai ternyata dampak yang dibuat tuh kayak yang dimaksud sini tuh bukan tentang uang sebenarnya, tapi tentang bagaimana cara kita berdampak dan juga bermanfaat. Ya mana nggak pernah kebayang di awal diciptakan dibuat dari sebuah tulisan Araimi ya yang berhasil mereka lulus, yang menghasilkan mereka jadi mapres itu bro Keren. mutar nggak ternilai buat aku sih yang menurut aku itu yang bikin aku bersemangat sih dan juga ternyata bisa sebesar ini ya dampaknya ya. Yang sama sekali nggak direncanakan ya gitu. Kayak kemarin baru aja bareng teman-teman ada mahasiswa UMJ
Itu mereka wawancara untuk skripsi. Eh, Bulan yang lalu S2 UI ilmu lingkungan mereka bikin tesis tentang membahas tentang transgender dan bisa sharing ke banyak orang dan banyak juga DM ataupun cerita kayak terima kasih karena bimbingannya bla 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 dan sebagainya macam. Aku merasa gak secara langsung gitu, tapi ternyata apa yang aku lakukan melalui konten-konten yang seadanya yang di kontenku juga ternyata juga bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu. Jadi buat aku eh jangan jangan berpikir sebuah benefit itu semuanya harus uang, Iya. tapi koneksi, berteman, berjejaring itu juga benefit loh. Kita berteman dengan Awi sama Angga gitu udah rezeki. Iya. Udah Tuh. rezeki. Itulah dapat rezeki yang ya. Pantas saya tidak punya komunitas ya. Validasi saya mencari uang. Kaya. Kaya. Ya, kita harus kaya. Duit. Oke, ada lagi nggak? Ya sudah cukup sih. Ya. Karena emang semua orang itu ketika masuk komunitas yang pertama dicari itu salah satunya orang-orang yang salah dalam berpikir adalah gimana cara menghasilkan uang dalam komunitas itu. Nah, terakhir nih, kalau Anggi udah cukup dari aku, mungkin dengan sekarang udah mekar di mana-mana udah ada komunitas. Ini kan sebenarnya new social movement kan. Kata Dimas tadi aku agak tergelitik dengan banyaknya komunitas. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah persoalan apa nih yang mau kita selesaikan? Nah, menurut kalian sebagai closing statement, apa yang harus kita lakukan bareng-bareng nih bergotong royong dengan adanya banyaknya komunitas? Kita harus ngelakuin hal apa agar masalah dan berbagai persoalan yang memang ada di hadapan kita tuh bisa kita selesaikan? Kalau dari aku gini sih, komunitas banyak, gerakan banyak, makin masif, tapi masalah di Indonesia nggak terselesaikan. Oh iya. Itu fakta. Iya. Apa yang mau dilakukan dan apa masalahnya? Pertama, kita perlu menurunkan gengsi antar founder atau masing-masing gerakan. Ego. Oke. Masing-masing saling merajut, mengisi kekurangan untuk bikin gerakan yang benar-benar konkret. Terkadang kita fokus ke aksi sosial, aksi nyata di lapangan, sampai lupa fondasi utama yang perlu dibenahi, regulasi. Nah, aku rasa kita perlu bikin sebuah mungkin konsolidasi besar ataupun misalnya teman-teman yang yang mampu di sektor pemerintah bisa merajut kita, kemudian dari mungkin secara menggunakan konsep Pentahelix tadi melibatkan banyak sektor, kemudian aksi kolektif tadi bareng-bareng dilakukan. Kita libatkan mulai dari kita sangat suka kok dan juga merasa terhormat bisa dilibatkan di pengambilan keputusan misalnya ataupun membantu teman-teman di program di pemerintah yang kita tahu sedang efisiensi ya. Nah, jadi aksi kolektif ini perlu dilakukan secara bersama seperti itu. Jadi pertama tadi keturunkan gengsi, kedua sama-sama merajut dampak ya, dan yang terakhir membangun ekosistem yang besar yang saling terhubung satu sama lain. Karena semua orang bisa bikin dampak, tapi sebenarnya mereka belum kenal aja loh. Makanya aku bareng-bareng teman-teman bikin nongkrong berdampak, di mana menyatukan, menghubungkan antar sama community founder, pimpinan organisasi, para tenaga ahli di pemerintahan dan juga swasta untuk saling connect, bikin dampak bareng-bareng kayak gitu. Mantap. Syahrul gimana tuh? Oke, kalau misalnya dari gue karena misalnya Zika kan di diplomasi ya. Dan ketika gue di next stage itu, salahnya gue itu adalah gue tuh terlalu fokus ke audience, terlalu fokus ke impact. Tapi kayak dampaknya itu apa? Dampaknya itu kan ke yang di atas. Iya. Dan pada saat itu gue cuma nge-approach yang audiensnya aja dan DPL-nya. Sedangkan kan yang ini harus ada kementerian segala macam. Dan ketika gue di Ziken, yang gue bangun adalah ngangkul teman-teman diplomasi lainnya. Kayak media-media HI, kayak Himai-Himahi, dan FCI dan sebagainya. Selain itu adalah ngangkul anak-anak muda yang mereka itu butuh ruang diplomasi itu yang seru. Dan yang ketiga adalah dampaknya itu apa? Kita buka akses ke embassy. Kita ngasih saran kayak for example kayak gini. Misal Iran ada konflik atau apa. Mereka itu mendatangin Ziken, yang ke Ziken, mereka tuh butuh saran. POV dari anak-anak muda tuh kayak gimana ya melalui Ziken. Dan tapi kita juga butuh akses dari Kementerian Dalam Negeri. Karena gini, percuma kalian buat gerakan nyata segala macam kalau nggak didengar pemerintah. Gimana caranya didengar ya deketin kementerian yang emang relate dengan komunitas kalian. Dan di Ziken itu alhamdulillahnya itu dari Kementerian Luar Negeri tuh ngebuat kolam buat anak-anak komunitas diplomasi buat bareng-bareng. Dan kita ngasih saran, masukan. Jadi lebih kayak itu sih, sama turunin ego. Banyak ketika dia udah ngerasain
punya kekuasaan, mereka tuh ngerasa kayak star syndrome, egonya gede, kayak gue ngerasa gue paling low, gue nggak mau kenal lu lagi kayak gitu kan. Tapi in reality adalah kalau misalnya kita bisa bareng-bareng itu bakal lebih besar sih buat diri kalian dan dampaknya juga. Itu sih. Syahrul dan Dimas luar biasa. Makasih Bro Syahrul Siap. sudah Thank you main-main. banget. Bro Dimas, thank you banget. Thank Mantap. you banget. Keren. Oke. Ini foto bareng. Mantap nih bapak-bapak komunitas. HP siapa nih Bos? Oke. Jaga, 15 kali.